sekalian, malam ini saya Valentino Jebret Simanjuntak mewakili Santini Jebret Media Awards menyelenggarakan penganugerahan kepada insan olahraga dan pelaku industrinya terutama di bidang digital. Selamat datang di Santini Jebret Media Awards 2023. Dan ini insya Allah pertama kali, dan kalau di luar negeri ada Ballon d'Or ya, kalau di Indonesia ada Jebret Media Awards. Sampai jumpa di Santini Jebret Awards 2024. Hai JBL, balik lagi di SPP. Nah, di segmen kali ini aku mau ngebahas tentang perjalanan Fajarian yang kayaknya tuh pelan-pelan tapi pasti nih udah mau comeback lagi ke top performance-nya. Kalau kita lihat kemarin kan di final Korea memang Fajarian belum keluar sebagai pemenang, tapi ada sisi positifnya yaitu Fajarian kembali lagi nih ke Sobat Weekend setelah terakhir kali di All England 2023. Kalau kita kilas balik sedikit tentang Fajarian, sebenarnya dari dulu Fajarian ini udah bisa dibilang salah satu pemain yang punya prospeknya bagus banget. Tapi memang selalu menjadi kayak bayang-bayangnya Minion sama The Daddies. Karena waktu itu masih eranya Minions lah, dimana Minions itu selalu juara, setiap pertandingan juara. Terus juga masih ada The Daddies yang on fire banget. Kalau kita lihat juga di tahun 2018 waktu Asian Games final, di mana Minions ketemu sama Fajri, hampir aja sebenarnya Fajri yang keluar sebagai pemenangnya. Tapi memang kayaknya belum eranya dia, belum masanya dia, belum pas gitu, belum mateng banget. Jadi masih Minion yang memegang eranya pada saat itu. Nah, tapi kalau kita lihat 1 atau 2 tahun kebelakang ini kayaknya justru kita bergantung sama Fajarian. Dan pertama kali akhirnya Fajarian bisa keluar sebagai juara itu waktu di Swiss di tahun 2022. Waktu itu banyak banget yang udah ngerasa wah kayaknya Fajarian udah mentok nih, nggak pernah juara, kayaknya udah nggak bisa bersaing nih. Tapi kita sebagai mantan pemain juga masih mengamati mereka yang main, kita selalu bilang ini Fajarian tuh belum ketemu momennya aja nih. Begitu nanti dia sekali aja bisa juara, sekali aja dia bisa dapat PD-nya, ini bakal prospeknya jauh lebih bagus dan bakal cepet banget nih bisa naik ke atas. Makanya setelah dia juara Swiss, kita wah ini nih kayaknya udah dapet nih momentumnya. Tapi lagi-lagi banyak banget tuh yang nyinyirin cuman super 300 katanya. Belum ada pembuktian yang signifikan lah kalau Fajarian bisa bersaing di top atas, karena kan super 300 nggak banyak yang ikut segala macam. Itu bayangin udah juara aja masih banyak yang nyinyirin. Tapi hebatnya Fajarian waktu itu adalah dia bisa membungkam para netizen dengan memberikan gelar-gelar lainnya. Habis itu kan dia ada juara Indonesia Master Super 500, terus juga runner up Malaysia Open 2022 juga itu Super 500, terus juara Malaysia Master, juara Denmark di S750. Nah, jadi waktu itu lengkap banget di tahun itu. Dia juara Super 300, Super 500, terus Super 750 juga. Nah, itu tuh sebagai ajang pembuktian juga sih menurut aku bahwa mereka mengukuhkan posisi bahwa gue layak nih untuk diperhitungkan. Karena kan selama ini kayaknya tuh bayang-bayangnya tuh cuman Minion, The Daddies. Nah, ternyata ada nih regenerasi ganda putra tuh benar-benar berjalan gitu. Dia membuktikan itu. Dan kalau kita lihat memang performanya mereka di tahun 2022 bagus banget. Kalian bayangin dia bisa 4 kali juara di tahun itu tuh nggak gampang gitu. Apalagi kan kita tahu peta persaingan ganda putra itu bener-bener banyak banget. Nggak hanya di luar, di dalamnya aja untuk internnya aja udah banyak banget. Karena ada Leo Daniel, ada Pramiere, ada Bagas Fikri yang waktu itu digadang-gadang juga, dibanding-bandingin tuh waktu itu sama si Fajarian. Karena waktu itu kan memang mereka kayaknya yang dapet juara duluan gitu. Jadi kayak dibanding-bandingin, wah kayaknya eranya udah habis. Ternyata mereka membuktikan dan akhirnya malah mereka yang
bisa jadi world number one. Setelah memang cukup lama ya mereka pasangan selama 8 tahun dan penantian panjang itu membuahkan hasil yang manis sih menurut aku karena akhirnya mereka bisa jadi world number one. Nah, setelah juara S300, 500, 750, orang tuh masih banyak banget yang nyinyir, belum super 1000 nih, nggak sah lah, kayaknya belum spektakuler banget kayak pasangan-pasangan lainnya. Dan akhirnya itu juga dijawab sama Fajarian. Di tahun 2023 dia bisa juara Super 1000 di Malaysia Open dan waktu itu di final dia ngalahin pasangan China Wang Chan sama Liang Wenkeng dalam 3 game 21-18, 18-21, 21-13. Kalau kita lihat kan pemain Cina ini juga salah satu andalan dari negeri Cina. Ini bisa dibilang sekarang nomor satunya Cina nih sekarang dan kita lihat memang kelasnya Fajarian udah di situ nih, udah nggak kalah sama pemain yang bawah-bawah. Bener-bener udah nemuin titik momentum baliknya gitu loh. Jadi bener-bener mereka udah tahu posisi gue di sini, level gue di sini. Itu masih banyak yang nyinyirin juga tuh, nanti juga abis ini pasti nggak stabil, kalah lagi segala macam. Tapi itu lagi-lagi dijawab lagi sama Fajarian dengan prestasi. Ya akhirnya mereka bisa juara All England di tahun 2023. Waktu itu final sama The Daddies. Memang waktu itu posisinya Babah lagi cedera ya, maksudnya nggak dalam kondisi yang top performa atau gimana, tapi kalau kita lihat perjalanan dari awal sampai akhir, Fajarian itu mainnya tuh bener-bener bagus banget, bener-bener menunjukkan bahwa kelas dia di situ, dia memang pantas jadi world number one, dan itu yang harus kita apresiasi dan angkat topi sih untuk mereka, karena nggak gampang dari mereka terpuruk, mereka harus coba bangkit lagi dan sampai ada di posisi itu nggak gampang. Nah, terlepas dari setelah juara All England memang ada hasil-hasil yang kurang baik lah. Hasil yang kurang baik yang didapat dari Fajarian. Ya, itu contohnya dia kalah di Spain Master, terus dia juga kalah babak pertama di Malaysia, ada di Singapura. Udah dari babak awal udah angkat koper. Orang udah bilang, wah udah kayaknya udah abis lah eranya mereka, udah sampai segitu doang, kayaknya udah puas segala macam. Sebenarnya kan orang nggak tahu apa yang mereka hadapi. Mungkin mereka ada yang cedera, ada yang nggak fit. Tapi kan mereka nggak bisa menunjukkan itu gitu. Yang mereka bisa tunjukkan adalah ya udah harus bisa berprestasi lagi. Dan senang banget akhirnya di minggu ini mereka akhirnya bisa balik lagi di partai final setelah terakhir di All England, mereka bisa balik lagi di Korea Open. Jadi sobat weekend kita, di semifinal kita tahu pertarungan waktu lawan Korea itu benar-benar sengit banget, itu benar-benar senam jantung. Terus akhirnya mereka bisa melewati, mereka bisa bermain dengan begitu bagusnya. Di partai final sebenarnya juga kita lihat waktu mereka berhadapan dengan Satwik dan Chirag Seti juga set pertama tuh benar-benar megang banget, di mana Fajar itu setengah ke depan itu benar-benar full menyerang, pasti dapat poin. Jadi mereka dengan pola menyerang nggak kasih celah untuk pasangan India ini berkembang. Nah, itu terjadi di set pertama. Tapi memang ada sedikit kendor tuh karena sebenarnya kan mereka udah unggul cukup jauh di 19-13 atau 19-12, tapi akhirnya game di 21-17. Jadi sempat 3-4 poin tuh beruntun buang bola. Nah, itu juga jadi momentum baliknya dari pasangan India ini, di mana set kedua dan set ketiga justru berbalik nih keadaan. Justru pasangan India ini bermain jauh lebih agresif. Mereka full menyerang, mereka udah dapat pola yang tepat untuk bermain sama pasangan Indonesia. Tapi menurut aku wajar banget kenapa pasangan India ini bisa cepet banget melesat gitu. Apalagi sekarang mereka udah ranking 2. Kayaknya udah ketar-ketir juga nih, kita takut dibalap kan. Secara udah 1, sekarang Fajarian ranking 1, sekarang pasangan India ranking 2. Cepet banget gitu progresnya. Tapi kalau kita lihat wajar sih kenapa mereka bisa sebegitu bagusnya. Terus pola permainan mereka tuh juga enak banget dilihat. Kalau menurut aku, selama aku nonton ganda putra dari India, pasangan ini yang terbaik sih menurut versi aku ya, nggak tahu versi kalian. Karena kalau kita bisa lihat, pelatihnya aja nggak hanya dari India, dia pernah dilatih sama Tamkin Hair, itu dari Malaysia. Terus dilatih juga sama Kavlandi, Indonesia. Sekarang terakhir sama Matias Bu. Kalau kita lihat dari 3 negara ini, Indonesia, Malaysia, Denmark, ini bener-bener yang merajai di sektor ganda putra. Jadi semua pola dari tiap negara tuh ada di permainan Satwik sama Chirag Seti. Kalau kita lihat, mereka pun juga udah juaranya cukup banyak. Di tahun ini ada juara Swiss Open, ada kejuaraan Asia juga, Indonesia Open, dan terakhir Korea Open. Jadi mereka udah 4 kali juara. Sungguh
signifikan banget sih gitu prestasi yang mereka torehkan gitu. Kalau kita lihat terakhir waktu kita nonton langsung itu di Indonesia Open, aku udah bilang wah ini bakal jadi ancaman gede banget untuk semua pasangan di dunia. Nggak hanya Indonesia loh, semua pasangan di dunia bakal kesulitan nih lawan pasangan ini. Karena pola permainannya menurut aku tuh bener-bener paling oke. Defend bisa, nyerang bisa, main cepet bisa, main lambat bisa. Jadi ada perpaduan antara permainan dari Asia sama Eropa gitu digabung. Kayak flashback lagi kita waktu ngelihat Bu sama Morgensen lagi main. Nah ini adalah versi mudanya. Jadi nggak gampang untuk ngalahin pemain dari India ini. Apalagi mereka kan juga masih muda, masih menggebu-gebu gitu. Dengan hasil yang mereka dapatkan, apalagi udah mau race Olimpik, mereka pasti lebih fokus lagi untuk next pertandingan yang mereka ikutin. Nah kalau kita lihat ini bakal jadi pertarungan yang sengit juga nanti di Olimpiade, di mana banyak banget menurut aku ya pemain-pemain yang jadi andalan nanti di sektor ganda putra. India udah pasti ada Chirag Shetty sama Satwik. Ini akan jadi salah satu pasangan yang menurut aku bawa pulang medali, entah warna apapun, tapi menurut aku mereka bakal bawa pulang medali nih ke negaranya. Terus dari Cina juga masih ada Wang Chan sama Lian Wenkeng, ini juga salah satu kandidat yang digadang-gadang bisa bawa medali pulang juga nih. Terus dari Korea juga ada Kang Min Hyuk sama Seo Seung Jae, itu juga lagi on fire juga, nggak gampang juga untuk ngalahin mereka. Walaupun memang kemarin Fajarian akhirnya bisa ngalahin mereka gitu, tapi ini adalah salah satu pasangan yang bisa dibilang cukup stabil juga di setiap pertandingan. Terus terakhir menurut aku masih ada satu lagi dari Jepang, walaupun memang lagi up and down hasilnya pertandingan, tapi menurut aku cukup harus diwaspadai untuk turnamen-turnamen gede ya, event-event gede, yaitu Takuro Hoki sama Kobayashi. Nah jadi peta persaingan sekarang itu benar-benar merata banget menurut aku untuk di sektor ganda putra. Bakal seru banget untuk race to Olimpiknya. Nah kita akan ngebahas lagi pembahasan selanjutnya di SPP berikutnya. Hadirin sekalian, malam ini saya Valentino Jebret Simanjuntak mewakili Santini Jebret Media Awards menyelenggarakan penganugerahan kepada insan olahraga dan pelaku industrinya terutama di bidang digital. Selamat datang di Santini Jebret Media Awards 2023. Dan ini insya Allah pertama kali, dan kalau di luar negeri ada Ballon d'Or ya. Kalau di Indonesia ada Jebret Media Awards. Sampai jumpa di Santini Jebret Awards 2024.